Baik, Pak Ari, Alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat terinspirasi. Tadi sudah mendengarkan resume dari Kang Ari. Saya biasa manggil Kang Ari. Lalu tadi Prof. Brian dan juga Bu Justina dari Komdiji, serta tentu saja arahan dari Pak Rektor dan mentor kita, panutan kita, Prof. Suhono Harso-Supangkat. Saya sudah bisa melihat benang merahnya, artinya kita menghadapi suatu kondisi yang tadi disampaikan oleh Kang Tata, bahwa kita akan memasuki suatu era di mana akan ada satu situasi baru atau habitat dan ekosistem baru yang disebut dengan ekosistem cerdas. Bahkan tadi Prof. Tata menyebutkan dengan secara lebih spesifik, kalau akronimnya tadi saya sudah catat AIP. Jadi ini bukan AIP yang memalukan, tapi sungguh membanggakan. Bahwa kecerdasan AIP itu sifatnya adaptif, kemudian inklusif, terbuka bagi setiap kalangan dan golongan untuk bisa mengakses dan kemudian mengakuisisi value-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini berkelanjutan, jadi artinya terus growing dan kemudian tajuknya semakin melebar sehingga bisa memberikan selain keteduhan juga curahan-curahan kesejahteraan, karena tentu saja sesuatu yang bertumbuh itu tentu akan menggulirkan juga value dan juga produk-produk yang memberikan kebermanfaatan. Nah, maka saya melihat di sini kita mulai berbicara tentang multi-level intelligence. Nah, dalam konteks ini Prof. Tata tadi menyebutkan ada semua level yang kemudian berubah karena konsep kecerdasan yang juga berubah. Dan ini juga diakomodir oleh Bu PLH Sekjen Komdiji yang tadi sudah mengelaborasi program dan regulasi yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengakomodasi bahwa kita perlu talenta, tidak bisa dipungkiri. Tadi sampai 12.000 kalau disampaikan oleh Prof. Bono. Lalu kemudian kita perlu yang namanya penguatan pada aspek infrastruktur. Lalu kita perlu ruang digital yang tadi bisa memberikan jaminan keamanan, kenyamanan. Jadi tidak hanya sekedar secure dan security, tetapi juga safety dan komfortabilitas yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi terjadinya berbagai model interaksi yang memberikan benefit yang bisa dirasakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, izinkan saya, teman-teman, barangkali untuk agak sedikit berbeda, karena tadi sudah disebutkan Kang Ari, wah ini kayaknya pembicara yang terakhir agak nyeleneh begitu. Tapi saya ingin kembali ke kita, seperti Nahdlatul Ulama. Kita kembali ke basic, karena kita berbicara tentang konsep kecerdasan. Baik itu yang terstruktur dan sistematis, seperti yang disampaikan Prof. Brian, dalam konteks bagaimana pengembangan akuisisi keilmuan di pendidikan tinggi, bagaimana konsep kemajuan teknologi bisa di breakdown menjadi bagian dari proses pembelajaran, bagaimana teknologi kemudian juga bisa menjadi bagian terintegrasi dari proses belajar itu sendiri. Ada yang namanya LMS, ada yang namanya pemanfaatan tutorial based on AI, ada yang namanya barangkali riset yang terpadu dan kolaborasi antar lintas disiplin untuk menghasilkan breakthrough, terobosan-terobosan baru. Tapi intinya sama, kita berada di dalam suatu atmosfer atau sphere, suatu ruang, suatu space yang semuanya kemudian mengerucut pada sebuah pengertian tentang kecerdasan. Jadi rupanya kita perlu tadi back to basic, kembali ke kita, kembali kepada hal yang bersifat fundamental. Karena kemarin saya sempat berdiskusi dengan Prof. Suhono bahwa kita harus terlebih dahulu melakukan satu pendalaman terhadap makna cerdas agar tidak terjadi pemahaman yang bersifat parsial, dalam pengertian bahwa nanti hanya berfokus pada toolsnya saja, AI saja yang diutak-utik. Tadi seperti disampaikan oleh Kang Ari, pada gilirannya kita akan terjebak pada satu industri yang sifatnya berada pada domain pemasaran, bukan invention, bukan innovation yang kemudian menghasilkan solution, melainkan berkutat pada perantara atau kemudian pada hal-hal yang bersifat transaksional belaka. Izinkan kami screen share barangkali supaya kita bisa punya panduan dan cek urang Sundana tengayayai, tidak melebar ke sana kemari tanpa arahan begitu. Nah, eh, apakah sudah tampak slide yang kami share? Kalau sudah saya lanjutkan. Baik, sebelumnya ke belakang.
ke judul dulu. Saya ingin mengelaborasi terlebih dahulu. Saya mendapatkan tugas yang cukup unik dan menarik, yaitu untuk membahas kecerdasan kolektif. Dan ini skupnya adalah menuju Smart Nation yang tadi disampaikan oleh Prof. Suhono dengan sangat bernas, cerdas, bergas, dan juga tangkas di dalam pemilihan diksi, bahwa yang namanya amanat pembukaan undang-undang itu tidak melulu berorientasi pada kesejahteraan, tapi juga ada konsep keadilan, ada konsep yang kemudian mengakomodir value atau nilai yang menjadi kearifan lokal, ada aspek yang tadi sudah dielaborasi dalam Astacita yang disampaikan Prof. Brian, bagaimana ketahanan pangan, bagaimana kemandirian energi, itu bisa mewujud melalui sebuah sistem yang kemudian terstruktur dan sistematis, serta, nah ini yang sangat menarik, tentu saja menjadi bagian yang merupakan media akumulatif dari sekumpulan kecerdasan yang bisa bersifat kontributif. Distribusi kecerdasan pasti terjadi di setiap level yang seperti disampaikan Prof. Tata, sekaligus juga bisa terakumulasi menjadi sebuah kecerdasan akumulatif yang adaptif terhadap kebutuhan, sehingga saya mendapat tugas untuk mengelaborasi yang namanya kecerdasan kolektif. Dari pengertian kolektif barangkali kita sampai pada satu pemahaman tentang kebersamaan, adanya partisipasi, adanya kemampuan mengakomodasi, adanya atensi yang diberikan pada beberapa prioritas tertentu, sehingga kemudian akan tercipta satu sinergi potensi yang kemudian outcome-nya adalah kecerdasan terdistribusi yang sekaligus terakumulasi. Jadi ini di satu sisi menganut prinsip-prinsip yang kemudian juga digunakan oleh blockchain dalam open ledger gitu, tetapi di sisi lain juga ada hal yang tersentralisasi dan dengan terangkum dalam satu visi misi sebagai sebuah negara. Di dalamnya semua orang bisa punya kontribusi dan bebas merdeka berpartisipasi, akan tetapi ada panduan yang kemudian bisa menautkan menjadi pivot atau kanal yang bisa mengumpulkan berbagai potensi kecerdasan secara terstruktur sehingga bisa membangun konstruksi sesuai dengan tujuan yang bersama telah kita ucapkan dalam ikrar di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Next please. Selanjutnya, kita mulai dari yang paling fundamental. Apakah kecerdasan kolektif itu eksklusif hanya milik sebuah negara, satu institusi sains dikti, atau Komdiji, atau ITB? Tidak, ternyata alam semesta atau universe ini terbangun oleh sekumpulan kecerdasan yang kemudian menjalankan atau mendeliver fungsi yang sedemikian hebat, tertata, dan terkelola, sehingga masing-masing elemen punya peran yang memadai, tidak berlebih, sekaligus juga tidak malfungsi, karena adanya hal-hal tertentu yang tidak tersubstitusi oleh kehadiran elemen tersebut, komponen tersebut. Kita belajar kecerdasan kolektif mulai dari yang paling basic, paling fundamental, yaitu dari kecerdasan natural. Alam adalah guru yang sangat baik, sehingga ketika kita akan berbicara strategi bagaimana mencetak talenta yang kemudian punya kapasitas leadership sekaligus technical yang menguasai perkembangan teknologi digital, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur digital, bagaimana kita menyiapkan bandwidth, bagaimana kita menyiapkan frekuensi seperti 1,4 GHz yang sedang akan dilelang sehingga nanti mungkin akan mendorong akses terhadap koneksi dengan FMC, dengan fixed mobile convergence misalkan, atau seberapa banyak sabuk Nusantara kita lewat fiber optik kemudian sudah dikoneksikan lewat yang namanya submarine cable. Itu adalah hal-hal yang tentu memerlukan satu wisdom, satu kebijaksanaan, mengacu tadi pada sebuah kemampuan untuk mengakomodir segenap potensi, agar potensi tersebut tersinergi dengan baik, muncul harmoni yang terorkestrasi, dan pada akhirnya ini akan mengelaborasi segenap visi dan misi yang telah menjadi cita-cita paling hakiki bagi bangsa ini. Nah, kita lihat bahwa kecerdasan natural itu mulai dari hal yang paling elementer, yang paling kecil. Bahkan kalau kita berbicara fisika, barangkali mulai dari partikel subatomik. Karena hari ini kita sudah mengenal yang namanya konsep-konsep kuantum. Mekanika kuantum di dalam fisika teori menunjukkan bahwa ada keterkaitan, entanglement, ada superposisi. Dan intinya adalah bahwa setiap elemen seperti fermion, boson, lepton, muon, gluon, ini bukan sekedar nama, tetapi memiliki karakter. Dan karakter ini sifatnya merupakan bagian
terdistribusi dari sebuah fungsi utuh yang kemudian membuka ruang akomodatif sehingga setiap elemen bisa melakukan partisipasi sesuai dengan kapasitasnya. Kita lihat yang pertama, kalau kita lihat di level yang sifatnya atau dimensi yang bersifat biologis, ada sel. Sel itu cerdasnya minta ampun luar biasa. Saya setiap melihat sel dan fungsinya terkagum-kagum. Kenapa? Karena disinilah smart city yang senantiasa disampaikan oleh Prof. Suhono dengan konsep sensing, understanding, dan acting, atau dalam istilah yang lebih mengangkat Nusantara value adalah ITB, di mana kita berikro, kita membaca dan mengakuisisi serta mengakses informasi, lalu kemudian bertabayun dalam konteks ini menganalisa, mengolah, dan kemudian menghasilkan sesuatu pemahaman dalam pengertian persepsi yang dibangun, preferensi karena kita memiliki keinginan dan motivasi, lalu kemudian tentu saja ini semua bisa terjadi karena adanya kapasitas memori. Expanded memory mengakibatkan kita memiliki kapasitas untuk meningkatkan fungsi di dalam konteks pengembangan persepsi misalnya. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi setiap anak bangsa melakukan partisipasi sesuai dengan kapasitas kognisinya yang kemudian tadi sudah diakselerasi dan diaugmentasi. Sel-sel itu seperti smart city. Dia punya kapasitas pembangkitan energi yang bersifat mandiri. Kalau di sel tumbuhan, barangkali kita sudah mengenal yang namanya fotosintesa, kita mengenal yang namanya reaksi terang ataupun juga reaksi gelap yang disebut siklus Calvin. Dia tidak terlepas dengan jejaring lain yang kemudian memberikan faktor-faktor yang bersifat komplementer dan juga substitutif serta augmentatif. Apa itu? Kalau dilihat fotosintesa ada mataharinya dengan reaksi termonuklir, dengan fusi di sana antar atom hidrogen yang kemudian ketika menuju transformasi menjadi helium melepaskan paket kuanta bernama cahaya yang mewarta cinta kepada segenap penghuni alam semesta. Tuh, datang di sana, di situ ya, bahwa kita melihat nggak mungkin satu infrastruktur bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kecerdasan suprastruktur untuk mengorkestrasi suatu proses kolaborasi, kan gitu ya. Jadi kita harus punya payung regulasi, kita harus punya yang namanya visi misi di dalam menjalankan negeri. Tadi ada Astagfirullah, ada Undang-Undang Dasar 45. Teknikalnya gimana? Sel ini punya semuanya sampai SOP di tingkat yang paling basic, yaitu peran dari setiap elemen yang namanya organela. Mereka punya cara berkomunikasi di antara mereka, artinya communication, connected, dan pada akhirnya cooperation, artinya mereka bekerja sama. Bekerja sama jadi apa? Jaringan, jaringan daun, jaringan otot tubuh manusia. Ada yang kemudian menjadi otot jantung, ada yang aktif dengan proses biolistrik sehingga jantung berdenyut, darah merah beredar, dan kemudian dengan Hb-nya mengikat yang namanya O2 yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah terpadu yang mengubah CO2 menjadi O2 tadi lewat yang namanya siklus terang di fotosintesa. Smart system bukan? Sangat smart, very very smart gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecerdasan itu harus terintegrasi dan kemudian juga harus punya pattern serta punya kanal untuk bisa mensinergikan potensi gitu. Nah, sama di tingkat mikroba yang sifatnya individualistik barangkali lebih bersifat personal. Kalau tadi sel dalam konteks menyeluruh, dia perlu yang namanya jaringan, dia perlu yang namanya media, wahana untuk melakukan proses kolaborasi yang terorkestrasi. Kalau mikroba, dia punya satu kemampuan cerdas untuk survive. Jadi artinya setiap lokus, baik itu ketika kita berbicara konsep citizenship dari pendekatan Helenik, di mana ada pembagian masyarakat berdasarkan fungsi gitu ya, ada kaum heliot, periheliot, dan seterusnya, ada yang bertugas mencari dan berperan dalam ketahanan pangan, ada yang berperan di dalam keamanan dari aspek geopolitik, ada yang berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan yang kemudian sering dianggap sebagai representasi
keagungan ilahiyah karena dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang bisa memberikan pencerahan serta memandu arah kemana sebuah masyarakat ini akan bergerak. Nah, itu konsep citizen. Nah, di mikroba ada, bahkan mereka ketika melakukan suatu proses pembelahan sel sampai pada memikirkan bagaimana redistribusi potensi agar tercapai ketahanan pangan, termasuk satu mekanisme yang disebut dengan quorum sensing. What's the meaning of quorum sensing? Quorum sensing itu secara sederhana ketika satu sel mikroba sudah membelah diri cukup banyak lewat proses yang disebut dengan mitosis, dia akan berhenti ketika jumlah cadangan nutrisinya itu sudah tidak memenuhi kebutuhan dari koloni mereka. Saya agak skip agak cepat ya. Contoh terakhir saja dari kecerdasan natural yaitu parasit. Ada satu jamur yang kecil dan tidak besar gitu namanya cordyceps. Banyak dipergunakan oleh teman-teman tabib di Tiongkok untuk menjadi berbagai jenis obat karena punya kandungan antioksidan tinggi. Tapi saya nggak ingin membahas dari aspek fitomedicine-nya. Saya ingin melihat betapa cerdasnya dia untuk survive karena yang namanya jamur kalau tidak menemukan medium yang tepat bagi sporanya berkembang biak, dia akan terputus dan tidak mampu beregenerasi, maka legasinya sebagai satu makhluk yang pasti punya fungsi di dalam kehidupan berhenti. Maka dia punya cara strategi yang luar biasa. Dia akan kemudian menginfeksi atau masuk mengimplantasikan dirinya pada semut, di mana semut tersebut menjadi yang dikenal sebagai zombie ant atau semut zombie, di mana si jamur itu mengintrusi, menginfiltrasi sampai di sel-sel sarafnya, di otaknya. Dan semut ini disetir supaya dia kemudian menaiki sebuah pohon yang tinggi sampai di tempat yang ideal. Dan kemudian dia makan daun untuk kebutuhan nutrisi protein dan kalori. Dan sampai akhirnya semut itu mati karena otaknya meledak dengan pertumbuhan jumlah spora yang sifatnya eksponensial. Dari situ jamur akan jatuh ke medium yang tepat dengan gravitasi yang diukur tadi tingginya berapa, sangat presisi. Dan dia akan punya proses reproduksi yang mengedepan konsep optimasi. Jadi sudah optimal cara milih semutnya, cara milih dahannya, dan sampai jatuh di mediumnya. Dan dia bisa mempertahankan eksistensi. Sama dengan virus COVID. Dia tidak bawa apa-apa. Dia cuma bawa yang namanya untayan asam nukleat tunggal, disebutnya RNA, seperti seorang entrepreneur yang membawa map isinya proposal berisi gagasan. Datang masuk ke dalam sel tubuh kita, mengoptimalkan secara efisien setiap sumber daya yang ada, memanfaatkan proses reverse engineering, dan dia memproduksi yang namanya virion atau anak virus sampai miliaran dengan menggunakan sel kita. Ini entrepreneur sejati. Next slide kita supaya nggak terjebak di situ. Nah, maka kita bisa melihat filosofinya. Ketika sebuah sistem di tingkat perguruan tinggi, ketika sebuah sistem di tingkat governmental agency, ketika sebuah sistem yang menjadi kolaborator segenap fungsi pelayanan publik yang ada di pemerintahan seperti yang diperankan Komdiji, prinsip dasar Prof. Suwono ini tidak akan pernah berubah. Ini menjadi core value yang saya kira merupakan inti dari bagaimana pengertian cerdas pada hakikatnya. Apa itu? Cerdas itu ya bisa menerima data dan kemudian bisa mengolahnya sehingga kemudian muncul tadi kemampuan untuk bertindak yang dalam hal ini bisa kita elaborasi setidaknya menjadi dua hal utama. Yang pertama, ketika kita bertindak itu adalah respon terhadap kondisi survival di mana kita defensif. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan yang memberikan added value. Pasti keputusan yang kita ambil harus memberikan nilai tambah baik bagi yang mengambil keputusan ataupun pada setiap komponen stakeholder yang terlibat di dalam persoalan yang mendorong diperlukannya suatu proses pengambilan keputusan. Secara personal kita akan berbicara tentang kapasitas kognisi, kapasitas afeksi, bagaimana yang namanya preferensi menghasilkan gejolak emosi, kita menyukai dan tidak menyukai. Bahkan kita bisa candu pada satu pola. Kita lihat ada satu organ di dalam otak namanya ventral tegmental area dan nucleus accumbens. Bahasa sederhananya ini adalah reward center dan addiction center. Ada juga yang menyebut sebagai pleasure center, pusat kenikmatan. Pada saat kita punya memori ya tentang satu hal yang membahagiakan, maka kita punya motivasi yang sangat kuat
sebagai bagian dari proses yang disebut dengan preferensi. Kita diarahkan secara algoritmik untuk mendapatkan apa yang memberikan kegembiraan dan kebahagiaan yang ditandai dengan membanjirnya hormonal antara lain dopamin dan juga rasa tenang yang dihasilkan oleh serotonin. Lalu untuk itu kita dilengkapi satu default mode network yang sudah diinstal sebagai operating systemnya, ada Windows-nya. Ada mungkin kalau di operating system yang berbeda di grup Apple sudah ada tetap di situ OS-nya. Nah, di situ ditawarkan bahwa ketika seseorang mengambil sebuah keputusan, defaultnya sudah ada. Apa yang harus menjadi pertimbangan? Yang menjadi pertimbangan pertama itu adalah bisikan suara hati, gitu. Yang meskipun whispering di dalam dalam hening, tetapi ternyata dia membawa pesan-pesan yang relatif bening. Kenapa? Karena dia mengolah memori primordial yang merupakan prasyarat sebuah operating system yang namanya living. Jadi ini bagian part of living intelligence bisa operating gitu. Jadi kita dibekali suatu kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi sumber kebutuhan kita dan bagaimana cara kita mencapainya. Nah, di situ kita punya kapasitas di dalam otak kita yang pada gilirannya bisa menghasilkan high order thinking berdasarkan visi paling mulia di dalam kehidupan manusia yang ternyata generik, artinya berlaku universal. Kita ingin damai, kita ingin aman, kita ingin saling berbagi, kita punya cinta sebagai perekat yang kemudian diperkuat oleh empati, dan tadi adanya kebutuhan untuk tidak merasa sendiri. Begitu ya. Nah, di situ kemudian high order thinking itu berbuah pada decision making. Lalu, nah ini yang sangat penting. Keluar satu kondisi yang disebut dengan moral judgment. Di mana ketika kita mengambil profit, not benefit, but profit yang lebih berorientasi self-oriented itu, profit itu sifatnya self-oriented karena inward looking, kita mengambil satu hal yang memberikan kesenangan, keuntungan bagi kita. Di situ kita akan punya penilaian karena kita punya yang namanya anterior cortex of cingulate. Dia bisa melihat dan mengkomparasi. Kalau saya mendapatkan satu kesenangan, what's happened to other people? Jadi maka sekarang muncul ini diksi FOPO. Fear of other people opinions. Kita takut terhadap opini orang lain. Ada FOMO, fear of missing out. Saya kok sebagai makhluk sosial, tapi tidak bisa blending, begitu kan? Nah, saya sering mengatakan, please di satu titik FOPO dan FOMO serta YOLO, you only live once, gitu, akan bermuara pada YONO. You only need one. Jadi ada prioritas yang hanya bisa dikeluarkan oleh high order thinking. Saya tahu yang saya mau. Bangsa ini harus punya apa yang harus kita mau bersama. Maka tadi konstruksinya, Komdiji punya payung regulasi, Saintex Dikti punya kesempatan riset dan pengembangan talenta, ITB punya satu kesempatan untuk memadukan di dalam skala yang barangkali lebih terfokus dan mikro karena menghasilkan tidak hanya policy tetapi hasil-hasil penelitian yang bisa diterapkan dan diimplementasi sebagai bagian dari tulang punggung dengan DNA yang sama. Jadi DNA-nya mungkin generik. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi banyak sekali. Makanya kalau kita melihat sebuah sistem yang bersifat mesin, tetap akan ada genetiknya, cetak birunya, blueprintnya, undang-undangnya, dasar konstitusinya, dasar kita bernegara, dan seterusnya. Lalu, kemudian kita juga akan punya yang namanya faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan dalam bahasa biomesinnya atau biohybridnya. Ini disebut dengan epigenetik. Lalu kemudian harus ada energinya, nutrisinya. Dan bagaimana ini di nurturing, tidak hanya dilahirkan tetapi ditumbuh kembangkan. Ini tadi yang Prof. Brian mengatakan dan Pak Tata mengatakan, kita perlu ekosistem. Ekosistemnya itu memerlukan sebuah framework sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Suhono. Di mana framework untuk sensing? Di mana framework untuk understanding? Di sektor dan area apa yang pada akhirnya bisa bermuara pada terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan juga rasa aman pada bangsa Indonesia. Di sini yang namanya nurturing, bagaimana kita mengasuh setiap elemen di setiap dimensi dan level agar bisa sinergi. Ini yang disebut dengan kecerdasan
kolektif, bukan sekedar kecerdasan fraktal geometrik, begitu ya, bahwa di balik chaotic itu ternyata ada sebuah keteraturan seperti kata Mandelbrot. Itu juga benar, makanya kalau kita melihat sebuah bunga yang indah, pasti di dalamnya banyak piksel, dan kebetulan apa namanya, CMOS dan CCD ini dulu salah satu disertasi Prof. Wono ketika di Jepang. Next please. Nah, eh, nah, kita masuk. Mohon izin Pak Ari, kalau waktunya sudah habis, di-cut saja. Nanti kebablasan. Nah, baik. Maka ketika kita melihat yang namanya kecerdasan kolektif, kita barangkali sudah sangat mengenal yang namanya swarm intelligence, kemudian uncolony, bagaimana dengan pola komunikasi berbasis feromonik, di mana kita bisa memberitahu di sini loh ada sumber energi yang berupa nutrisi, maka vectoring dan navigasi daripada kelompok koloni semut itu bisa bergantian mengambil makanan itu, dan pesannya sesuai dengan jumlah ketersediaan daripada nutrisi tersebut. Jadi boleh dikatakan ini sudah menggunakan AI gitu ya. Bukan sekedar artificial intelligence, tapi barangkali ini yang masuk pada intelijensia yang bersifat agung gitu ya, yang bersifat universal dan juga berdasar dari zat yang bersifat almighty. Jadi memang ini luar biasa canggih. Nah, di situ lalu kemampuan kelompok itu tentu untuk apa dibutuhkan swarm intelligence, bagaimana schooling dari ikan bisa menghindari predator barakuda, bagaimana yang namanya kelompok belibis bisa membentuk apa namanya bebek damossel, bukan belibis, mohon maaf, bebek damossel pada saat migrasi musim panas dari utara ke selatan melampaui puncak apa namanya Himalaya yang ketinggiannya mencapai sekitar 8.400 meter dengan membentuk formasi V yang sangat aerodinamis begitu. Siapa yang jadi leader, siapa yang kemudian pindah ke belakang dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya satu kecerdasan yang bersifat unconscious, yang tidak disadari bahkan oleh pelakunya. Ada agent, ada invisible agent yang kemudian bisa mendasari perilaku kelompok karena adanya tujuan tertentu tanpa disadari. Pada satu saat kelihatannya invisible agent ini akan diperankan oleh AI agent yang kemudian bisa membangun ekosistem serta model interaksi yang dibutuhkan oleh manusia tanpa manusia tahu sebelumnya. Jadi manusia belum tahu inginnya, tetapi sistem secara prediktif telah menyiapkan berbagai alternatif yang kira-kira akan menjadi keputusan yang akan dilakukan oleh manusianya. Gitu kira-kira begitu. Jadi tidak hanya presisi tetapi juga predictive intelligence. Kalau saat ini kita berbicara AI as a tools for apa? Precision system. Kedepannya enggak. Predictive system di mana needs-nya manusia yang sudah terpetakan. Buktinya sekarang kita sudah dikurung di dalam yang namanya echo chamber. Kita sudah terkena yang namanya efek filter bubble. Keinginan kita saja sudah didikte oleh apa? Oleh aktivitas interaksi kita di dunia maya. Kita udah ketahuan seleranya kemana dan diarahkan kemana. Sampai nanti transaksinya di mana sesuai dengan kemampuan finansial kita. Yang semuanya terbuka. Karena yang namanya pola pembelian ketahuan. Berarti batas kemampuan purchasingnya berapa. Karena ini rata-rata penjualan dan transaksi yang terjadi di dalam 1 minggu. Ini kurang lebih sekian. Dan ini bahkan bisa dilihat di laporan finansial yang sudah diberikan pada kita di mobile banking bank tertentu di Indonesia. Bayangin, keren. Nah, sistem yang terbangun secara autopoietik ini sebetulnya dilandasi dengan elemen-elemen tertentu yang sangat fundamental, yaitu sebetulnya satu jejaring kohesif yang kemudian mengumpulkan berbagai kebutuhan sosial yang pada akhirnya menelurkan solusi dan inovasi yang juga bersifat sosial. Faktor yang mempengaruhinya tentu ekosistemnya, sistem budayanya. Jadi tadi saya baru bercerita pada seorang teman antropolog dari sebuah lembaga namanya Seluas Tanah Merah, antropolog digital. Dia berbicara, oh itu sudah ada. Lalu apa yang akan ada di depan? Antropologi yang mempelajari budaya dan interaksi sosial pada makhluk cerdas non-manusia. Bayangin, makhluk cerdas non-manusia sudah menjadi entitas, not only as an agent. Dia role play-nya sudah menjadi entitas tersendiri yang bisa mengambil keputusan, yang bisa punya afeksi, yang dalam bahasa Jawanya
anu sudah memiliki rasa, sudah punya yang namanya kemampuan untuk memilih berdasarkan kecenderungan emosi. Next please. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan collective intelligence. Kita singkat saja, sebetulnya ini adalah suatu kemampuan kelompok. Kita berbicara konsep, Prof. Wono menekankan kemarin pada saya, bicaranya smart nation, Mas. Kita jangan tidak lagi sekedar tadi smart X itu banyak dimensinya. Smart village atau barangkali smart dasawisma kalau kita mau lebih kecil lagi, smart school kalau kita mau berbicara locus by function, smart hospital yang merujuk pada smart health yang barangkali lebih regional, lalu kemudian nanti sampai pada smart nation di mana sebuah bangsa yang sangat heterogen, tidak semua orang aware terhadap teknologi, tidak semua orang punya akses terhadap teknologi, tidak semua orang meskipun punya akses, mau mengoptimasi pemanfaatan teknologi. Jadi profil psikologi user juga sangat berbeda-beda, tapi bisa merasakan dampak yang sama. Bagaimana gitu ya? Ada sebuah sistem yang dibangun secara cerdas dengan mengakomodir heterogenitas dari elemen-elemen pengguna. Nah, ini kan menjadi sangat penting karena kita berbicara tentang suatu kelompok besar dalam sebuah sistem makro yang kemudian tadi bisa terdistribusi dalam domain sains dikti, dalam domain BRIN, dalam domain IPB, dalam payung yang disediakan dalam bentuk regulasi oleh Komdigi. Ada mekanisme integrasi informasi. Ini salah satu hal yang sangat fundamental. Maka konsep sensing menjadi relevan, menjadi relate kalau kata anak gen alfanya di sini. Proses untuk menghubungkan dan mengumpulkan data memerlukan standarisasi format, memerlukan struktur data yang tentu saja punya prasyarat gitu ya. Dan ini memerlukan kerja keras serta kerja cerdas agar ada kesepahaman bahwa data itu satu hal yang sangat penting. Bukan hanya sekedar dikumpulkan, kalau nanti kan ke depannya sudah cloud computing, pusat data nasional juga tadi sudah bisa diredistribusi untuk meningkatkan jaminan keamanan supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan dan seterusnya. Tetapi bagaimana data ini kemudian bisa masuk di dalam bentuk yang kemudian tidak memerlukan effort besar untuk diolah dan dianalisa sehingga outcome-nya adalah satu kecerdasan analitik yang bisa memberikan impact karena memang bisa mengakomodir kondisi yang sangat realistik. Nah ini, maka kita juga bisa mendapatkan satu hal unik, yaitu desentralisasi pengambilan keputusan di level-level yang tadi sudah disebutkan Prof. Wono. Bisa di tingkat regensi, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat kesatuan wilayah yang barangkali membagi Indonesia tengah, timur, dan barat, sumonggo kerso, monggo gitu. Nah, di mana desentralisasi sampai di tingkat yang paling mikro sudah akan mengakomodir satu teknologi yang disebut dengan edge computing, di mana salah satunya chipset AI dari Nvidia pun seperti Jetson itu sudah didedikasikan untuk teknologi edge computing, di mana AI itu sudah embedded di device sehingga nanti tentu saja tidak semua memerlukan lalu lintas data yang akan memenuhi bandwidth yang disediakan oleh Kominfo. Karena data ini dormamu, satu pemangsa yang rakus kalau dalam bahasa wayang Jawa, betorokolo yang setiap saat siap untuk mengkonsumsi waktu yang dicerminkan sebagai rembulan, sehingga kita tidak punya cukup waktu dan tempat untuk bisa mengoptimalkan fungsi yang melekat. Nah, lalu tentu saja akan terjadi satu bahasa dan platform baru, ekosistem cerdasnya Prof. Tata, di mana bisa mengakomodir kolaborasi teknologi. Pada akhirnya, trust lah yang menjadi bagian yang paling penting, karena ketika orang mempercayai sebuah sistem bisa dikonduksi dengan baik, maka dia akan membangun raport digital. Raport digital itu apa? Keterikatan batin dengan sistem berbasis teknologi yang tadi telah di-provide oleh semua stakeholder yang terlibat. Next. Kita agak ngebut. Nah, ini agak saya loncat sajalah, tapi sedikit saja bahwa data itu pada akhirnya akan sampai di level wisdom. Bahwa yang namanya knowledge itu mulai dari faktual, konseptual, pada akhirnya pun sampai di wisdom. Artinya sekumpulan data tidak akan bermakna apabila tidak mendorong kita menjadi makhluk yang lebih bijaksana, sistem yang lebih bijaksana, atau mungkin AI yang lebih bijaksana. Nah, silakan. Next, please. Kita lompat saja. Nah,
kita memerlukan sebuah pendekatan ball vision, yaitu 360 vision atau spare vision, sebuah space yang setiap elemennya berada di kulit bola, sehingga kita bisa melakukan proses pemetaan jaringan di mana setiap elemen di dalamnya itu connected. Nah, ini cara pandang multidimensi yang mengedepankan entanglement, jadi keterikatan pada setiap elemen di mana setiap perubahan pasti diikuti dengan perubahan di level di unsur elemental lainnya. Next please, ini hanya intermezzo barangkali. Nah, sebagai bagian akhir dari presentasi yang singkat di sore hari ini, barangkali dari tadi kita sudah banyak mengelaborasi persoalan strategi untuk pengembangan AI. Pendidikan tinggi mengakomodir tidak hanya sebagai pemanfaat user, tetapi juga sudah mulai berpikir sebagai pusat riset yang tadi tidak terdesentralisasi ke beberapa pusat unggulan penelitian. Tetapi kemana sih arahnya gitu AI? Komdiji sudah akan membuat regulasi tentang bagaimana pemanfaatan AI. Bahkan di beberapa waktu terdahulu, khusus untuk penggunaan di perguruan tinggi sudah ada panduan dari Ditjendikti pada saat itu. Sekarang tentu mungkin akan ada penambahan ataupun barangkali pengembangan semenjak kementerian sudah ditingkatkan sebagai sebuah kementerian. Model AI yang menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas di sore hari ini dan sudah semakin dekat dengan adanya satu perkembangan teknologi material di mana kita sudah berbicara di skala nano 10 pangkat 9 sehingga perkembangannya sangat eksponensial. Moore's Law itu sekarang barangkali sudah lebih cepat dari kurva yang kemudian pernah dihipotesakan oleh Gordon Moore, Vice President IBM pada tahun 78. Nah, sekarang sudah jauh lebih cepat barangkali ya. Dan terus kemudian kita juga melihat tidak hanya material tapi probabilitas yang lebih dari konteks binary. Jadi artinya kita bisa mengerjakan secara paralel lebih banyak dari binary system karena kita paralel cukup banyak gitu. Lalu ada entanglement, lalu kemudian ada konteks superposisi dan sebelumnya, maka yang akan keluar adalah AGI atau Artificial General Intelligence, di mana dikatakan per definisi AGI itu adalah kualitas outcome produk dari artificial intelligence yang sudah setara dengan kemampuan manusia. Pertanyaannya adalah manusia yang mana? Manusia secara individual. Kalau untuk aspek kognitif dan recalling sudah lewat. Untuk aspek deep thinking itu di R1-nya DeepSeek sudah lewat. Kalau untuk aspek tidak sekedar analitik tetapi juga procreating, dia menghasilkan suatu karya yang kemudian membutuhkan imajinasi juga sudah lewat. Di O3-nya GPT, model transformer LLM yang berangkat dari konsep atensi pada satu prompt ataupun variabel yang kemudian akan diproses melalui penempatan pengolahan berdasarkan parameter, sehingga parameternya sekarang ada yang sudah sampai 1,2 triliun, sehingga juga konsum energinya begitu besar karena chipset AI-nya memerlukan satu daya yang luar biasa. Ini juga peluang bagaimana nanti energi baru dan terbarukan bisa mensubstitusi kebutuhan itu. Nah, ini saling mendukung. Ternyata jenis model yang dikembangkan pun sudah beyond lagi. Kalau dulu kita melihat kapasitas deep learning yang sudah luar biasa, deep neural network yang sudah luar biasa, maka sekarang konsepsi yang didukung oleh AI neuromorphic yang kemudian ada di chipset yang sudah bisa bekerja sebagaimana sel-sel saraf manusia bekerja dengan neurotransmitter untuk membangun memori, untuk mengambil sebuah keputusan high order thinking yang dari aspek kognisi seperti Hebbian-nya, seperti Libet-nya yang weruh sak durunging winarah, gejala awal prodromal sudah bisa didapat, outcome-nya sudah bisa keluar. Artinya apa? Speed di dalam mengambil sebuah keputusan dan menghasilkan satu produk intelektual itu bisa 30 second before. Jadi 30 detik sebelum kejadian itu sudah bisa keluar. Maka ini bukan lagi, tadi saya katakan, not only precision system, this is more than precision. Ini sudah predictive system, bahkan mohon izin, merencanakan suatu kondisi, planning system, planning action, dan juga planning situation. Artinya skenario-nya pun sudah bisa dikondisikan berdasarkan algoritma yang sudah diakuisisi oleh engine. Ini saling berkelindan dengan yang namanya quantum machine learning, dan ini tentu akan menarik. Next please, kita agak cepat saja. Nah,
Maka apa yang kemudian bisa kita dapatkan dari implementasi tersebut? Yang bisa kita dapatkan tentu tidak hanya sekedar optimasi sensor, misalkan dengan IoT, tadi saya sebutkan PLH Sekjen, Bu Sekjen. Nanti ya dari aspek kedokteran itu akan ada telemedicine, kemudian ada clinical support system di mana analisa data pasien secara data fisiologis dan biologisnya dikelola dengan AI gitu ya. Kalau dulu kita sudah banyak gitu ya, mulai dari namanya decision tree, random forest, RNN, apabila datanya berulang gitu ya, sehingga ada pattern of recognition yang jelas, terpola. Kalau itu image sudah bisa dengan convolutional neural network dan seterusnya. Kedepannya akan gimana? Bahkan nanti kita bisa menciptakan realitas virtual yang kita simulasikan. Artinya biohybrid di dalam konteks engineering itu tidak lagi sekedar bagaimana manusia kemudian punya perpanjangan teknologi, melainkan teknologi sudah bisa menjadi representasi eksistensi manusia, berarti menjadi bioagent gitu. Nah, di sini yang namanya government guided by AI juga akan sangat berbeda banyak, di mana data real time, persoalan yang belum terjadi sudah diantisipasi, alokasi logistik karena supply chain manajemennya tadi prediktif, dan seterusnya. Lalu Prof. Suhono kemarin juga mengingatkan, analogi yang paling sederhana kemudian kita terapkan misalkan di dalam kondisi kekinian yang menjadi bagian dari realita, biohybridnya itu kalau kita berbicara living intelligence, barangkali sekarang sensor yang merupakan bagian dari sistem tata kelola perkotaan. Jadi ada sensor melihat elevasi muka air sungai yang dapat memprediksi banjir kapan datang di Bekasi. Lalu kemudian ada sensor perubahan udara, kandungan komposisi atmosfer, sehingga nanti bisa diprediksi. Ini bisa diprediksi dengan sangat baik dengan RNN saja, tidak perlu yang terlalu rumit, bahwa perubahan komposisi udara yang barangkali lebih banyak COX-nya, itu zat-zat yang berasal dari emisi gas buang, itu akan berdampak pada perubahan perilaku yang masuk di dalam domain ilmu kesehatan jiwa. Orang bisa lebih rentan terhadap kasus-kasus gangguan mental, bisa lebih mudah depresif, bisa terpantik kasus seperti psikosis dan seterusnya. Dan ini bisa dengan sistem cerdas dari awal diketahui ketika kualitas udara di satu area itu ternyata ini adalah prediktor awal. Ternyata ini adalah faktor yang disebut di dalam dunia kedokteran dan kesehatan masyarakat faktor predisposisi. Elemen-elemen yang ketika terpajan secara berkelanjutan dalam timeline tertentu akan memantik munculnya satu kondisi patologis gitu ya, yang tidak normal gitu. Nah, itu bisa kualitas airnya, flow rate-nya dan seterusnya, kualitas spektrum apa namanya penerangannya, tingkat derajat luminensianya, luxnya, mempengaruhi itu pada manusia yang ada di sekitar kita. Bagaimana kalau cahaya biru berlebih itu ternyata otak akan mengambil sikap, misalkan lebih mudah cemas dan seterusnya. Itu juga sudah ada. Nah, maka skenario akhirnya adalah singularitas. Artinya pada gilirannya AI dan manusia tidak akan bisa dipisahkan. Sebenarnya tidak hanya AI, melainkan juga seluruh komponen teknologi, termasuk di dalamnya dalam konteks IoT tentu ada, kita berbicara sensor, kita ada berbicara chip, bahkan even yang paling sederhana yang sudah cukup tua, PCB-nya dan seterusnya, IC-nya dan seterusnya, transistornya, transformatornya dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti di mana posisinya? Semuanya kemudian akan masuk di dalam konteks yang bersifat kolaboratif teknologi yang kemudian akan menghasilkan satu singularitas tujuan. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga manusia bisa tadi sejahtera dalam konteks fisik, batinnya, kesehatannya baik, dengan tadi teknologi telemedicine based on AI, kemudian clinical support system based on tadi salah satunya juga teknologi dan AI, intervensi yang dilakukan lebih cepat karena kita bisa memetakan gen dengan lebih baik dalam konteks nanti bisa melakukan manipulasi epigenetik, bisa melakukan pembuatan obat dengan pendekatan 3D, rekayasa genetika dengan CRISPR yang guided dan bisa disimulasikan secara realitas karena tadi kita punya kemampuan untuk memetakan dan memodelkan itu di dalam dunia maya. Nah,
Hibridisasi ini tidak akan terhindarkan kembali, suka dan tidak suka, maka manusia pilihannya hanya dua. Menjadi khalifah yang memiliki cukup daya prokreasi untuk terus bisa dapat mengelola dan mengendalikan teknologi, atau menjadi sekedar agent biologi yang kemudian sebagian besar hidupnya akan ditentukan oleh algoritma teknologi. Ini adalah sebuah pilihan, dan saya kira konsep governance, konsep education, konsep research, dan konsep pusat pendidikan idealnya mampu mengelaborasi kondisi-kondisi di masa depan seperti yang tadi sudah digambarkan. Demikian Pak Ari, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan serta barangkali tidak inline dengan topik yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita sedikit elaborasi bersama bisa memberi kebermanfaatan bagi kita di sore hari ini.